Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi komposisi fungsi. Sebelum masuk ke fungsi komposisi fungsi, kita masuk ke aljabar suatu fungsi dulu, yaitu operasi-operasi pada fungsi suatu aljabar yang sudah kita pelajari di kelas 8 SMP dulu. Penjumlahan fungsi fx dan gx itu dinyatakan f plus gx, artinya fx dijumlahkan dengan gx. Kemudian kalau selisih dikurangi berarti tinggal fx dikurangi gx. Jika perkalian maka nanti dikalikan fx kali gx menggunakan perkalian skema. Untuk bagian fungsi fx dan gx, yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena bilangan kalau dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal sebagai berikut. Nah, setelah memahami penjelasan tersebut, mari kita kasih contoh ya, untuk contoh pemahaman supaya lebih paham. Di sini diketahui fx-nya 3x plus 5, gx-nya 2x min 6. Tentukan fx plus gx, fx min gx, fx kali gx, dan fx dibagi dengan gx. Untuk penyelesaiannya, untuk yang A fx plus gx, maka dari fx-nya 3x plus 5 kita jumlahkan dengan 2x min 6. Yang satu variabel yang sejenis kita jumlahkan 3x ditambah 2x berarti 5x. Yang konstanta dengan konstanta 5 ditambah min 6 berarti min 1. Ini hasilnya. Kemudian yang B, jika ada fx min gx, artinya dari 3x plus 5 dikurangi dengan 2x min 6, maka menghasilkan dari 3x min 2x hasilnya x, 5 dikurangi min 6, min berarti plus, 5 plus 6 berarti 11. Nah, seperti ini. Kemudian yang C, dari fx dikalikan dengan gx berarti 3x plus 5 dikalikan dengan 2x min 6. Kita kalikan pakai skema. Nah, seperti ini. 3x kali 2x berarti 6x pangkat 2, 3x kali min 6 min 18x, 5 kali 2x plus 10x, 5 kali min 6 min 30. Jadi 6x kuadrat min 18 plus 10 min 8x min 30. Nah, ini yang perkalian. Kalau pembagian yang D, fx dibagi dengan gx berarti 3x plus 5 dibagi dengan 2x min 6. Nah, ini tidak ada unsur yang sama, ya tidak boleh dicoret, ya udah hasilnya seperti ini. Dimana syaratnya 2x min 6 tidak boleh sama dengan 0 atau x-nya tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau x-nya ini nanti 3, berartinya 2 kali 3 6, 6 dikurangi 6 0. Padahal bilangan dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, sehingga syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 3. Kita lanjutkan ke fungsi komposisi. Misalkan fungsi A memetakan dari A ke B, itu ditentukan oleh aturan FA sama dengan B. Sedangkan fungsi G memetakan dari B ke C ditentukan oleh aturan G, B sama dengan C. Maka fungsi komposisi G dan F itu ditulis bundaran ya. G bundaran F. Jadi tanda bundar di tengah itu artinya bacanya bundaran. Adalah suatu fungsi yang ditentukan oleh aturan G bundaran FA atau GFA. Jadi nilai dari fungsi FA itu nanti disubstitusikan atau dimasukkan ke fungsi G. Jadi kita memasukkan fungsi ke fungsi yang lain, fx ke gx. Nah, cara menentukan nilai dari suatu fungsi komposisi itu dapat dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan langsung mengoperasikan fungsi-fungsi tersebut secara berurutan. Jadi nilai dari A dimasukkan ke fungsi F, kemudian dari nilai A dimasukkan ke fungsi F, terus setelah selesai baru dimasukkan ke fungsi G. Atau dengan cara yang B, yaitu menentukan rumus komposisi fungsi terlebih dahulu. Setelah ketemu baru kita mensubstitusikan nilai-nilai pada domainnya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai pada domainnya ke dalam rumus komposisi fungsi tersebut sebagai. Nah, ini berikut adalah sifat-sifat fungsi komposisi.
Yang pertama, fungsi komposisi pada umumnya itu tidak bersifat komutatif, artinya tidak berlaku sifat pertukaran. F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Kemudian yang kedua, komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, artinya dikelompokkan. Kalau kita mengerjakan F bundaran G dulu, baru dibundarkan dengan H, itu sama artinya mengkomposisikan fungsi dari G bundaran H dulu, baru dikomposisikan dengan F. Untuk sifat yang ketiga yaitu terdapat fungsi identitas yaitu IX sama dengan X, sehingga F bundaran IX itu sama dengan I bundaran Fx atau sama dengan Fx itu sendiri ya. Untuk fungsi komposisi saya contohkan di sini ada Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 2. Tentukan F bundaran G. F bundaran ini bacanya bundaran ya. F bundaran Gx, F bundaran G1, G bundaran Fx. Sedangkan yang terakhir yaitu apakah F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx. Maka di sini kita akan jawab satu persatu untuk penyelesaiannya. Yang pertama, F bundaran Gx. F bundaran Gx itu artinya G-nya kita substitusikan atau kita masukkan ke F. Nah, F Gx. Jadi nilai dari fungsi G ini nanti dimasukkan ke fungsi F. Fungsi G kan ini, fungsi G ini dimasukkan ke fungsi F menggantikan X-nya ini. Jadi fungsi dari Fx kan semula itu 2x plus 5. Ini fungsi Fx-nya. Nah, kalau Fgx, F dari Gx, berarti Gx-nya, fungsi dari Gx ini kita masukkan ke F. Fungsi Gf-nya mana ini? Berarti dimasukkan ke F menggantikannya X-nya ini. Ini nanti diganti 2x, berarti 2 kali 3x kuadrat plus 6x min 2. Kemudian plus 5-nya ditulis lagi. Nah, jadi X-nya ini diganti ini. Nah, ini namanya fungsi komposisi, mengkomposisikan fungsi. Jadi memasukkan fungsi ke fungsi yang lain. Masuknya di mana? Masuknya di X, menggantikan yang X-nya. Sehingga dari sini kita kalikan 2 kali 3, 6x kuadrat, 2 kali 6 plus 12x, 2 kali min 2, min 4 plus 5, ini terakhir. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 12x min 4 ditambah 5 plus 1. Nah, ini adalah F bundaran Gx. Untuk yang B di situ F bundaran G1. Artinya nilai X-nya ini yang diperoleh tadi diganti dengan 1. 6 kali 1 kuadrat plus 12 kali 1 plus 1. 6 kali 1 6, 6 ditambah 12 kali 1 12, 18 ditambah 1 berarti 19. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang C, G bundaran Fx, berarti kebalikannya dari yang tadi. G-nya itu fungsinya 3x kuadrat plus 6x min 2, sedangkan Fx-nya fungsinya ini 2x plus 5. Jadi ganti yang F dimasukkan ke G menggantikan X-nya ini. Jadi setiap X yang ada di G ini diganti dengan ini. Ya, sehingga ini nanti kalau G bundaran Fx, nah, G bundaran Fx artinya setiap X ini dan ini diganti oleh Fx, yaitu 2x plus 5, sehingga 3 kali 2x plus 5 kuadrat, karena ini ada kuadratnya berarti ini juga ikut dikuadratkan, plus 6 kali X nya diganti lagi ini 2x plus 5 min 2. Jadi tadi kan semulanya kan 3x kuadrat plus 6x min 2 menjadi 3 kali 2x plus 5 kuadrat plus 6 kali 2x plus 5 min 2. Kita kuadratkan dulu untuk yang sebelah sini. 2x dikuadratkan 4x kuadrat, 2 kali 5 10 kali 2 plus 20x, 5 pangkat 2 25. Ini dikalikan plus 12x plus 30 min 2 ini. Ini dikalikan 1 3 kali 4 12x kuadrat, 3 kali 20 plus 60x, 3 kali 2 5 plus 75 plus 12x
plus 30 dikurangi 2, 28. Kita kumpulkan yang sejenis. 12x kuadrat 60 ditambah 12 yaitu 72x, 75 ditambah 28 yaitu 1313 ya. 103 ya, 103. Nah, seperti ini adalah G bundaran Fx. Sekarang pertanyaan yang D. Di situ apakah F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx. F bundaran Gx tadi yaitu ini 6x kuadrat plus 12 plus 1. Sedangkan G bundaran Fx nya ini 12x kuadrat plus 72x plus 103. Sama enggak? Enggak sama. Jadi berlaku bahwa sifat dari fungsi komposisi F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, seperti ini.